Kita jumpa lagi, Bapak dan Ibu yang terkasih, dalam perbincangan kita, bincang-bincang kita tentang tradisi lisan dan kitab suci. Ini adalah sesi kedua kita, dan langsung saja saya tawarkan kepada Bapak Ibu topik kita pada pertemuan yang kedua ini, yaitu bertemu Nuh, Abraham, dan Yusuf. Kita tahu di dalam kitab Kejadian bab 6 diceritakan bagaimana seorang Nuh, Nabi Nuh, yang begitu dekat dengan Allah, begitu taat setia kepada perintah-perintah dan peraturan-peraturan Yahweh, hidup di tengah orang-orang yang luar biasa jahatnya. Sampai-sampai Allah menyesal telah menciptakan manusia dan ingin membinasakannya. Maka Allah menyuruh Nuh membuat satu bahtera yang akan memuat anggota keluarganya, dia beserta istri dan anak-anaknya, dan sepasang binatang-binatang, hewan-hewan yang ada di bumi. Karena Allah ingin menurunkan hujan selama 40 hari, 40 malam, sehingga terjadi air bah yang dahsyat di seluruh muka bumi. Dan ketika Nuh selesai menjalankan tugasnya, maka turunlah hujan. Dan setelah air bah surut, Nuh, keluarganya, dan hewan-hewan itu selamat karena penyelamatan dari Allah. Kemudian berikutnya kita lihat Abraham. Di dalam kitab Kejadian bab 11 sampai bab 25 cukup panjang, diceritakan bagaimana kisah Abraham, seorang benar yang juga dekat dengan Allah, yang setia, yang beriman. Allah memanggil Abraham untuk keluar dari tanah nenek moyangnya, untuk menuju tanah terjanji. Dan Allah menjanjikan kepada Abraham, walaupun pada waktu itu ia dan istrinya sudah sangat tua, lansia, Allah menjanjikan bahwa ia akan memperoleh keturunan sebanyak bintang-bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi pantai. Dan Abraham percaya kepada janji Tuhan itu. Sampai pada saatnya ia mendapatkan seorang putra dari istrinya yang sah, yaitu Sarah, anaknya yang dinamakan Ishak. Walaupun sebelumnya Abraham sudah memiliki anak dari Hagar budaknya, yaitu Ismail. Tetapi kemudian Allah menguji iman Abraham dengan menyuruh Abraham mengorbankan, yang artinya membunuh anaknya sendiri. Dan tanpa ragu, dengan iman yang penuh, Abraham akan melakukan itu. Tetapi Allah mencegahnya dan menyediakan hewan sebagai ganti dari pengorbanan anaknya. Tetapi Yahweh sungguh berbesar hati melihat begitu besarnya iman Abraham, patriark ini. Dan tokoh ketiga yang kita temui adalah Yusuf. Kita juga melihat dan kita tahu bagaimana perjalanan kehidupan Yusuf, yang merupakan anak terkasih, anak tersayang dari Yakub. Bagaimana saudara-saudaranya merasa iri dengan Yusuf, kemudian ingin membunuhnya, tetapi mereka berubah rencana sehingga Yusuf dijual ke Mesir, dan nasib baik membawanya menjadi wakil Firaun di tanah Mesir. Dan bintangnya cemerlang ketika terjadi kelaparan di tanah Mesir, Yusuf menjadi raja muda. Sehingga Firaun mengatakan kepada orang-orang yang meminta makanan, "Ite ad Yosef," pergilah kepada Yusuf. Dan pada akhirnya Yusuf menjadi orang yang juga menyelamatkan saudara-saudaranya dan Yakub ayahnya dari bencana kelaparan. Pertanyaan besar kita pada kali ini adalah, apakah Nuh, Abraham, dan Yusuf menuliskan, menorehkan kata demi kata atau kalimat
tentang pengalaman iman mereka. Apakah mereka menceritakan pengalaman iman itu lewat tulisan, lewat penggambaran, atau lewat apapun yang bisa dibaca, dilihat oleh orang-orang pada zaman-zaman berikutnya? Jawabannya tidak. Jadi Nuh, Abraham, Yusuf, dan semua orang-orang yang berpengaruh pada waktu itu, yang dekat dengan Allah, yang taat setia kepada rencana-rencana Allah dan kehendak Allah, tidak menorehkan satu patah kata pun, tidak menuliskan satu kalimat pun. Lalu bagaimana orang mengetahui pengalaman iman mereka? Tentu saja mereka menanggapi karya Allah itu dengan iman dan perbuatannya. Mereka melakukan perbuatan-perbuatan baik sesuai dengan rencana dan kehendak Allah, dan kemudian menyampaikannya secara lisan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada generasi-generasi penerusnya. Jadi sekali lagi, mereka tidak menulis, mereka tidak menggambarkan sesuatu, tetapi mereka menyampaikannya secara lisan. Karena itulah dimulai tradisi yang hidup dan berkembang, tradisi lisan, bercerita dari orang ke orang, bercerita dari mulut ke telinga. Dimulainya tradisi lisan dari para bapa ini. Kemudian tradisi ini hidup dan berkembang dan menjadi penyampaian wahyu Allah. Wahyu Allah yang disampaikan pertama-tama secara lisan. Dan penyampaian wahyu ini bukan sembarangan, tetapi digerakkan dan didampingi oleh Allah sendiri. Nah, tradisi lisan dimulai sampai kepada sekarang. Maka inilah dasar dari adanya tradisi lisan. Dan selanjutnya kita coba mengupas tentang tradisi lisan ini dan kitab suci pada sesi-sesi yang akan datang. Sekali lagi, kalau Bapak dan Ibu berkenan, berminat dengan buku-buku saya, silahkan dilihat. Dan kalau memang mau memesan, silakan melihat nomor HP dan WA saya di sini. 0812-7742-5209. Terima kasih. Dan sekali lagi, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Injil Yohanes bab 1 ayat 1. Shalom.